Salam kawan belajar. Bersyukur pada Tuhan kita selalu disehatkan, dan yang sedang sakit kita doakan agar kembali pulih dan bersemangat untuk belajar. Kawan belajar, Indonesia dianugerahi tanah yang subur. Sebab itu berbagai macam tanaman yang mudah tumbuh di bumi pertiwi ini membuat negara-negara kagum akan Indonesia dan menyematkan julukan Indonesia sebagai tanah surga. Tapi apakah ini yang jadi alasan bangsa Eropa dulunya datang ke negeri kita tercinta? Penasaran? Tetap simak kawan belajar. Kawan belajar, mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Adapun faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau disebut dengan gold. Kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau yang disebut dengan gospel. Ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat adalah karena faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kawan belajar, itu tadi beberapa faktor penjelajahan samudra bangsa Eropa hingga mereka tiba di Indonesia. Awalnya mereka ingin mencari rempah-rempah, tapi ternyata lambat laun mereka berniat ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah ini. Salah satu rempah-rempah tersebut ialah cengkih. Nah, kawan belajar, tahu tidak bagaimana proses produksi cengkih agar bermanfaat dan maksimal? Ya, cengkih setelah dipetik kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkih. Dari yang semula berwarna kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Pada proses pengeringan cengkih terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas dari sinar matahari pada sebuah benda. Nah, kawan belajar, tentu mengamati atau pernah mengalami proses perubahan wujud benda kan? Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Dan tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat-sifat setiap benda itu. Nah, setelah ini kita bahas tentang sifat-sifat benda. Kawan belajar, benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Kita mulai dari sifat wujud benda padat. Pertama, bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Kita dapat memegang dan memindah benda padat kemanapun, tapi tidak mempengaruhi bentuknya. Misalnya kita menaruh pensil ke kotaknya. Bentuknya tetap pensil, tidak berubah bentuk seperti kotak. Kedua, adalah bentuk benda padat dapat diubah. Hal ini terjadi jika wujud benda padat diberi perlakuan, seperti ditekan, dilipat, disobek, dipanaskan, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan sifat wujud benda yang lain, yaitu gas? Sebentar lagi akan kita bahas ya. Kawan belajar, suka balon? Balon ini kita beri gas supaya mengembang. Nah, ini merupakan sifat wujud benda gas, yakni benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Demikian juga ketika balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Hal ini menunjukkan sifat bahwa udara menekan ke segala arah. Dan sifat yang ketiga adalah benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat ada udara. Bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Kawan belajar, tahukah kamu ternyata yang menemukan balon ini pertama kali adalah orang Eropa, yakni Michael Faraday dari Inggris. Nah, kawan belajar,
itu tadi uraian tentang faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yakni gold, gospel, glory, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, kita juga telah mengetahui sifat-sifat wujud benda, yakni benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, benda gas menekan ke segala arah, dan benda gas terdapat di segala tempat. Demikian jumpa kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk akses portal Kawan Belajar. Salam kawan belajar, terus bersemangat.